Soro ya tinggal ngomong sorong, nah wis penting diterima. Sing penting diterima. Wong urip penting nrimo, ikhlas, syukur, nah wis menak-menak. Li darbiya astaghfirullah.
cah diceluk Gus. Kula mboten kanthi celuk Gus. Kula remene diceluk Mbah. Nggih, Mbah Din. Mbah ki kena dienggo tambah. Mbah iki kena dienggo tambah donga. Tambah nasihat. Tambah sarono. Mbah iki kena dienggo tambah. Terus mlaku-mlaku kula wau. Munyar-munyar. Ben ngerti lakune urip. Munyar mlaku urip. Wong urip mung sing penting nampa. Sing penting wong urip mung nrimo. Nrimo apa sing dadi peparinge Gusti Allah. Wis ta penak-penak. Wong urip mung sing penting nrimo nampa. Mriki anak-anakku kabeh gini, kabeh sepuh gini, anak-anakku gini. Maju gini, salah gini, belah ini, betul ini. Kayak maju, sapa kayak? Sarane kayak. Tolong aku kayak soro uripe kayak. Kayak uripe soro kayak. Mergo nek gangguane ya nek sing teko awake dhewe, nek sing teko wong liya. Soro ya tinggal ngomong soro, nah wis penting diterima. Sing penting diterima. Wong urip penting nrimo, ikhlas, syukur, nah wis menak-menak. Wong urip penting nrimo, sabar, ikhlas, syukur ngono ae. Kau ngendi? Dari mana? Malaysia, tapi Malaysia. Aslinya Malaysia, apa aslinya Kediri? Aslinya Kediri, cuma aslinya Kediri. Malaysia. Manggone neng? Malaysia. Malaysia. Sambang nih. Mulai. Nggih, Sambang. Kok kene jam piro? Jam 9 ya. Ngriki jam kali 12. Dhuwur. Nggih, muter-muter yang Muter-muter. Pasar-pasar. Kerene. Muter-muter. Alhamdulillah. Anune kerene. Sing penting uripi kuncine nampa. Wong uripi kuncine nampa. Nampa apa sing di paringne kalih Gusti Allah. Mergo kabeh wongmu padha kabeh duwe masalah dhewe-dhewe. Kabeh menungso duwe masalah, ora ana menungso sing ora duwe masalah. Ora ana menungso sing ora duwe masalah. Kabeh menungso mau duwe masalah. Sing penting masalah aja didadekne masalah. Sing penting masalahmu aja didadekne masalah, jangan dijadikan masalah. Sebab setiap masalah itu pasti ada yang memberikan masalah. Jadi kuncine masalahmu diserahne karo sing ngeki masalah. Sing ngeki masalah mau sapa? Terutama awake dhewe kudu introspeksi diri. Kaping pindhone awake dhewe kudu nyedhek karo sing nguwahi masalah. Ya iki Gusti Allah. Aku takon sapa wong sing ora ndek masalah. Kowe ndek masalah? Duwe. Ini masalah duwe, masalah soal masalah dhewe-dhewe. Ape wong duwe masalah. Tinggal piye awake dhewe nampa masalah iku. Ikhlas apa ora ngono. Menungso kabeh duwe masalah.
tinggal iya wae dhewe nampa masalah ikhlas apa ora ikhlas. Lah ikhlas insyaallah ya menak. Menak orai tergantung atine awake dhewe lho Bu. Menak orai tergantung atine awake dhewe, tinggal nampane awake dhewe. Jadi dudu teko njabane awake dhewe. Menak ora mau tergantung atine awake dhewe. Lek awake dhewe nampane penak ya penak. Lek awake dhewe nampane ora penak ya ora penak. Kerja oleh hasil 10.000, lek atine ikhlas, menak ya penak. Alhamdulillah. Diparingi cik iso nyambut gawe. Oleh rezeki kena nggo ngopeni anak bojo. Nek tinggo ibadah, mergo kerja ku ya ibadah ngono. Ning ati ya penak. Oleh hasil jutaan, lek atine enggak nampa ndak penak ya enggak penak. Yo contone wong wis duwe jabatan, wis duwe gaji gede. Nampane enggak penak ya dadi ra penak. Akhirnya apa? Korupsi. Iya ta? Padahal gaji wis gede. Iki penak ra penake teko atine awake dhewe. Penak ra penak kuwi teko atine awake dhewe. Kuwi teko Malaysia iki. Iya teko Malaysia. Dadak rono liyane kan ta kono wis kono. Sing sabar. Sing sabar, ikhlas dengan apapun yang diberikan Allah kepada diri kita. Ikhlas itu lepas, tidak ada beban, enek grundele, nggak enek nesune, nggak ada marahnya, nggak ada kecewanya, itu ikhlas. Masih ada kecewanya, masih ada marahnya, itu tandanya belum ikhlas. Supaya ikhlas piye? Ya kudu iman karo qada lan qadare Gusti Allah. Kudu percaya bahwa apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Yakin bahwa apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Apa kuwi? Apa sing diparingne Gusti Allah kuwi sing paling apik kanggo awake dhewe. Niku sepatus ikhlas. Lah ature Mbah Maimun Jubair niku jangan sampai hati kita itu gelap dan sengsara. Penyebab dari hidup kita gelap dan sengsara itu adalah berprasangka buruk terhadap Allah dan terhadap manusia. Itulah yang membuat hidup kita itu sengsara. Maka hati kita itu jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah dan jangan sampai berprasangka buruk kepada manusia, supaya hati kita tidak gelap dan sengsara. Yakinlah bahwa apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Terkadang kita dijatuhkan di sini karena di depan itu ada jurang yang sangat dalam, sehingga kita dijatuhkan di sini ini untuk lebih bisa berhati-hati. Dan insya Allah kalau kita berhusnudzon kepada Allah ketika kita jatuh lalu berhati-hati, maka kita tidak akan terjatuh ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Tapi kalau orang tidak bisa mengambil hikmahnya, ibrahnya, ketika terjatuh wes nesu-nesu wae. Ya aku ki jan ngono. Ngeluh ae mureng-mureng ae.
Nah, seperti ini tidak bisa mengambil ibrah atau hikmah dari apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Terkadang kita dikasih istri yang cerewet supaya kita bisa lebih bersemangat di dalam bekerja. Terkadang kita dikasih istri yang cerewet, bawel supaya kita jadi suami yang lebih sabar. Kalau nggak bisa ngambil hikmahnya, wes bojo cerewet jadi beban. Wah, urip pisane di bojo kok cerewet. Padahal kebanyakan dalam kitab hikam, seseorang itu diangkat derajatnya menjadi wali karena istrinya cerewet. Nah, kata-kata. Kula niki sampun bola-bali Bu, kula niku sampun bola-bali marani para kiai-kiai. Kiai-kiai sing tenanan sepuhe, sing gedhe keramate, sing kula parani niku kebanyakan hampir 99%, hampir 100% Ibu. Sing kiai keramat, dongane mandi, uripe iku duwe aji ki ora kok duwe aji-aji. Wong iki duwe aji ya diajeni, kebanyakan bojone cerewet. Dari istrinya cerewet lah dia menjadi orang sabar, dari kesabaran itulah dia mempunyai sebuah maunah atau bahkan karomah. Ini makane aja mung delok apa sing ning ngarepe mata, tapi kudu ngerti sejatine. Kita punya anak yang mungkin susah diatur. Ojo kok terus awake dhewe nesu-nesu ngamuk apa meneh terus ngaplok. Mengko anak gedhi genti dhewe sing dikaplok. Nyadaro sadaro kalau kita punya anak yang mungkin bandel, susah diatur, nggak nurut dengan kita, itu yang pertama supaya diri kita itu menjadi orang tua yang sabar. Yang kedua, supaya kita tahu bahwa anak itu titipan dari Allah. Makanya disuruh untuk mendekat kepada Allah. Anak itu dudu tekmu, anak bojo kuwi titipan Gusti Allah. Jadi kalau ada masalah dengan semua hal yang ada di dalam diri kita itu ya ngomong karo sing nitip nih, cara bojo bandel, bojone cerewet, apa anak sing bandel, yo bengi tangi ndonga. Ya Allah, jenengan nitipaken anak teng kula niki, anak kula kok angel aturane, ana apa, piye carane, ngomong karo sing nitipne. Ora kok malah nesu anake dikaplok. Waduh. Dilaporne karo pelindungan anak, penjara pisan Bapak. Repot wing pindho. Duwe tangga sing seneng ngomong nih, ya ora apa-apa. Ya. Kenapa? Ora apa-apa sekene. Ora apa-apa. Tukang ngendi Bapak iki? Malang. Aduh heran. Santai nek sing nyiapne anu nih, banyune ya. Ya semuanya ya. Seatan sih. Santai ya. Bengi nyantai gini. Enak sing arep jimok gemblengan nih mau. Sapa? Oh, gemblengan. Iya. Tetep sabar ya. Gemblengan iku apike tambah wengi tambah apik. Jam 1, jam 2 kuwi mergo daya
kekuatan alam semesta iki sing diparingi Gusti Allah iki luwih apik tika bengi. Lek awan iki awak kemrabut siamen iki cek marai akeh sing ngeluh, akeh sing bingung, akeh sing njaluk. Bengi padha turu penak nggo. Dhewe njaluke engko penak spesial. Makanya aku 5 tahun ora tau turu bengi. Saya itu udah 5 tahun nggak pernah tidur malam. Awan ini gak tahu turu, lek pas bengi ini aku gak tahu turu. Lek gelem turu ya awan. Turu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Awan. Apa iki to? Sing nempel wong kok gelem ditempeli kaya ngono. Lah aku kok giyah. Iki kae padha. Kae berimu lho. Kae padha. Lah aku gah tempel itu. Sama gua iya malah si Iben mang. Penyakit barang kubur. Gua iki gampang, gua iki gampang. Jogone kuwi lho sing angel. Gua lah kok tempeline ya percuma. Sing jogo sing iso ora iso bali ya mengawake dhewe itu wong liya. Padha karo di omah ya awake dhewe sing iso jaga omah itu wong liya. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Inna laqad ja'u Dambi yastaghfirunallah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ja indallah Inna laqad ja'u li dambi yastaghfiru Ya Sayyidi Innal musin li dambiya astaghfirunallah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ja indallah Innal musidina qad ja'u
inna qad ja'u li dambiya astaghfirullah ya ya Rasulullah ya man lahu jahu indallah innal musin innal qad ja'u li dambiya astaghfirullah ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahu indallah innal musin inna qada'u li dambiya astaghfirullah ya sayyidi ya ya man lahu innal musin innal qad ja'u li dambiya astaghfirullah ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahu innal musin innal qad ja'u li dambiya astaghfirullah maju sini enggak itu yang belakang ya sayyidi enggak apa-apa ya man lahu jahu indallah innal musin inna qad ja'u li dambiya astaghfirullah sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahu indallah innal musin qad ja'u li dambiya astaghfirullah ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahu indallah
inna laqad ja'u li dambiya astaghfirunallah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu jauh indallah innal musirina qad jauh li dambiya astaghfirunallah ya sayyidi ya rasulullah ya ya rasulullah jauh indallah inna laqad ja'u astaghfirunallah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu jauh indallah innal musirina qad jauh li zambiya astaghfirunallah ya sayyidi ya rasulullah ya man lahu jauh indallah innal muhsinina qad jauh li dambiya astaghfirunallah ya sayyidi ya rasulullah ya man lahu jauh indallah innal inna laqad ja'u li dambiya lewani karo aku Ngadep rene lewani karo aku aja wanine karo wong kuwi wong apik ra ora apa-apa mbok ganggoni ae kowe padune arep mancuke rumah tanggane to arep mancuke rumah tanggane ora iso
Terus kowe kaiki bingung to? Wis berusaha ngancurke rumah tanggane ora ancur-ancur. Padahal wis mbok tutupi rezekine. Wis mbok gawe sakit wonge. Nyatane wonge ya jek panggah urip. Jek panggah iso nyambut gawe, masih kok ganggoni. Kowe karepmu jek arep ganggoni ae. Dajal ning kene welek wani. Lek kowe panggah ganggoni wong iki, urusanmu kok karo aku. Lek wani ganggoni aku ndang. Lek kowe iso pateni-patenon aku. Lek kowe iso ganggonon aku, aja ganggu keluarga kuwi. Ayo. Lek kowe wani rene ngadep ning aku lawan aku. Aja ganggu wong kuwi. Wong kuwi ra duwe ilmu mbok ganggoni. Ini lawan aku lek kowe wani. Lawanan aku iki. Lek kowe wani, ayo. Ini lawan Mbah Din ngene, ayo. Ini. Lawan Mbah Din ki. Aja ganggu keluarga kuwi ae. Lek kowe wani ganggu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah, af'al Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, bojone mati. Muhammadur Rasulullah. Nyapa kok pateni bojone wong iki? Dadi penghalangku. Dadi penghalangmu apa? Ganggoni awakmu apa? Kok arep mbok ganggoni? Ganggu awakmu apa? Wong ora ganggu awakmu kok awakmu ganggoni. Wong ora ganggu awakmu ganggoni. Kabeh kuwi lek dudu rezekine, dudu jodone ya ora iso dipaksa. Awakmu arep paksa model piye lek dudu tekmu ya ora bakalan iso. Lek dudu rezekimu, dudu jodohmu ya ora iso kok paksa. Masih ya kok model piye dudu jodohmu ya ora bakal dadi tekmu. Kowe iki kok aneh to. Nek dudu jodohmu kok jek arep panggah mbok ganggu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Akeh ne sholawate, Bu. Akeh ne wirite. Ngejak karo Gusti Allah. Kuwi pagerane. Sholawate. Tenange pikir. Wis tak percaya tambah aku. Titenono. Sampai akeh cobane ya akeh barokahe. Orang itu semakin banyak cobaannya itu semakin banyak barokahnya. Orang hidup di dunia cuma sementara aja kok. Hidup di dunia ini hanya sementara. Oh tenan. Urip ing donya mung sementara. Tibil qulubi iha
Apa sampean kira bocah iki kurang cobaane? Wis diarani ngapusi. Padahal sing diapusi sapa ya ora ana sing ngerti. Diarani wong edan. Nganggo jubah jarene berkedok agama. Ora nggih baju jarene edan. Sik kurang piye coba? Cobane cek kurang piye? Apa sampeyan cek mikir, wah aku iki cobane sing paling gedhe ngono. Ora enek wong sing cobane kaya aku ngono. Coba sampeyan delok Bu bocah iki kurang piye cobaane. Nyatane uripe tambah suwi tambah mulya. Ya bahagia-bahagiae ora enek susahe. Dadi sampeyan kudu iso njimuk ibroe, kudu iso njimuk hikmahe. Saka kabeh sing sampeyan delok. Sampeyan tingali to. Bocah iki sing sampeyan anggap dulure sampeyan, sing sampeyan anggap anake sampeyan. Delok bocah iki kurang piye sorone. Duwe padepokan ditutup ya wis ping 4. Bukane padepokan tambah sepi ya tambah rame. Diomong bondone entek ya bondone tambah akeh. Mobilnya malah ping derejek elek 10. Lah ya ta. Saiki sekarang ini malah dikatakan katanya gila. Ya. Padahal saya buka baju itu untuk ngepelin apa ini namanya? Lantai, untuk ngepelin tangga buat jalan orang itu supaya apa? Supaya tidak merasa diri lebih mulia daripada yang lainnya. Jadi kurang gimana coba-cobaannya. Sekarang saya dianggap orang gila. Padahal saya nyopot baju itu untuk mengepel lantai, untuk mengepel tangga itu supaya apa? Supaya di dalam hati itu tidak muncul rasa lebih mulia daripada yang lainnya. Makanya nyopot baju untuk ngepelin tangga, untuk ngepel lantai. Itu untuk menghilangkan hawa nafsu yang ada di dalam dada, supaya tidak merasa lebih mulia dari yang lainnya. Ngono ya cek diarani edan. Ngangge jubah jarene berkedok agama. Ita. Malah ada yang nuduh melakukan penipuan. Sing ditipu sapa ya ora roh. Satu orang aja disuruh menunjuk siapa yang ditipu yang enggak ada. Jadi selama kita itu masih susah dengan pandangan orang, selama itu juga hidup kita tidak akan bisa tenang. Karena setiap orang itu akan memandang sesuai dengan pandangannya, sesuai dengan pikirannya. Kalau pikirannya baik, ya dia akan berpikir yang baik-baik, akan berprasangka yang baik-baik. Tapi kalau orang itu pikirannya buruk, hatinya buruk, ya pikirannya juga buruk-buruk, pandangannya juga buruk. Jadi kalau menurut saya sih ya tidak apa-apa, terserah kepada yang memandang saja. Jadi nggak ada yang perlu kita tuni, tidak ada yang harus kita khawatirkan di dunia ini. Yang penting terus berbuat baik, karena kebaikan itu sendirilah yang akan menyelamatkan diri kita di dunia maupun di akhirat. Gak apa-apa gila, yang penting gak gila kepada wanita, gak gila pada harta, gak gila pada ketenaran. Kalau gila kepada ketenaran nanti pada akhirnya akan menggunakan berbagai macam cara supaya bisa
terkenal. Katanya saya gila biar pura-pura gila biar viral. Saya sudah viral dari dulu kok. Saya itu sudah viral dari dulu. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia sudah terkenal dari dulu. Kalau saya mau cari viral, saya sudah viral terkenal dari dulu saya. Saya tahu ada dulu HP. Sekarang alhamdulillah bisa ketemu. Berputar-putar. Satu hari berputar, saya yakin bisa ketemu. Ada yang bilang sudah tidak ada, tutup. Tanya orang. Tanya orang ada 10 orang. Nah itu enggak apa-apa, aku ingin tahu aja silaturahmi. Ternyata alhamdulillah bisa ketemu. Saya bersyukur alhamdulillah bisa ketemu. Saya tunggu, saya sampai tidur. Sudah jam setengah 9 dari rumah sampai nyari sampai jam 1 dari sini ketemu. Kalau belum ketemu nggak makan. Nggak makan aku. Nggak tak ketemu kan itu cerita saya. Sampai lemes. Kalau belum berketemu jangan makan, bilang. Ya betul. Buat tirakatnya kayak gitu ya. Saya sholat malam itu sudah yakin anak saya ini sakit, insya Allah lantaran mbah mungkin diangkat penyakitnya. Sudah ginjal kronis terakhir. Saya yakin Allah yang sakit insya Allah lantaran mbah mungkin insya Allah diangkat penyakitnya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Soalnya doa yang paling mustajab itu dari seorang ibu, apalagi jenengan ibunya. Dan saya yakin doa yang paling keramat di dunia ini adalah doa seorang ibu. Ini bukan dari doa saya, tapi dari jenengan ya, lantaran siapa aja, termasuk saya ataupun siapa aja. Tapi berkat doa jenengan insya Allah, karena saya sudah membuktikan sendiri doa seorang ibu itu keramat luar biasa, lebih keramat daripada doanya para wali. Anaknya ini nanti yang pertama kita ruqyah dulu. Setelah diruqyah nanti diterapi. Setelah diterapi nanti baru saya tangani ya. Diruqyah, diterapi, nanti baru saya tangani. Jadi di jalan itu sudah 10 orang yang bilang sini tutup, sudah nggak ada. Nggak ada. Bilang Tahan di orang gila. Oh, saya ditahan di orang gila. lebih 10 orang tadi Nggak ada. Semua tanya bilang tuh. sudah ditutup. Itu nggak apa-apa, aku ingin tempatnya. Oh, Aku bilang. Terus jadi ke sana Bu, ke sana Bu, ke sana Bu. Foto ada di Rumah depan. kok enggak sama dengan Saya TV sholat ya? malam saya yakin. Dikasih nampak rumahnya orang lagi ini. Saya tempatnya. yakin insya Allah. Kan begini tempatnya, saya bilang begitu. Terus jalan-jalan tanya lagi orang duduk situ. Oh, Jawi Nangon sana Bu, ada Gapuronya nanti terus saja. Kira 7 km. Nah, itu terus makin yakin. Nah, insya Allah coba sudah lemah semua, Gogen lapar. bilang ini sampai rumahnya. Wah, saya yakin ini bukan tempatnya. Lain ditunjukkan sama orang. Ih, Oh, kota. ada tulisannya yo. Tulisannya itu Padepokan Desa Sejati. Itu gambar masjid saja. Ah, kalau hati bukan. Alhamdulillah Nabi. Ada orang yang masih tahu sana. Gitu. Padahal itu bukan. tadi sampean itu diblasuk no. Satu hari Gua semua nggak kasih dilewati makan. sampai 2 kali 3 kali. Biar- Terus ya Mbak, terus Sudah saya lewati kembali lagi di sini lagi. 2 kali Sampai tanya sudah banyak orang nak tanya itu. saya kan kakaknya Yang adik saya membelusukkan yang biar dia yang nanggung dosanya. Padahal dekatnya kan, dekat pasar terus terus belok sana kiri, kanan lagi, nanti simpang kiri. Lah bulek di situ terus. Kok 2 kali tak tengok gambar bulatan ini Mas, ketawa lagi. Ya Allah. tapi hati itu senang walaupun kesasar-sasar tetap tentram senang itu walaupun sudah nggak makan itu senang Sampai senep gitu. Hujan. Kok kesasar kok hujan. bukan dalam hati itu merasa tentram gitu loh,
Nggak ada beban itu ya. Nggak ada beban. Padahal aku kesasar. Dan kita di sini 5 jam, 6 jam tuh bayangkan. Saya dapat tenang, lapar Sopirnya nih. apa? Pasti Nggak ngasih makan. Nah, ini udah makan belum sekarang? Ya, Sekarang udah makan belum? sudah. Udah. Asar pun di sini tadi. Iya. Bilangnya katanya baru maghrib datang dari makan dulu aja kok. Ada yang bilang kalau saya di rumah sakit jiwa. Ya, Sudah tutup Bu, sudah enggak ada. tutup biar. Biarlah aku tengok saya tulisannya enggak apalah, yang penting aku senang, aku jauh memang mau silaturahmi. Saya Sudah. bilang gini, nanti saya tak foto sama baik. Kabarnya saja. Enggak. Banyak duduknya orang ngomong enggak. Itu aku. Tangannya capek. Oh, tangannya ternyata parkiran ditanyain. Kok blasuk nih lagi. Oh bisa ya, baru. Jauh kamu itu. Udah kali pagi loh, so kembali lagi ke situ lagi. Ke sini lagi. Sampai 4 kali. Muter di kota. Jalan muter-muter di situ. 3 kali. Sudah keluar. Tapi sentil senep. Sampai arah ke Malang saya. Hati tuh kok senang gitu. Padahal orang Sampai arah ke Malang terus susah kan. putar balik cari terminal terminal Patria. Di sana tanyai siapa nih, seharusnya belok kanan, diarahkan belok kiri. Wah anjir malah. Nek ngarahnya kok itu enggak ada, sudah tutup. Tadi tutup ada tutup. Kita kan yakin Pak. Cari tetap ya gitu. Sampai 4 kali putar terus kembali lagi sini. Terus semboyan sebelum ketemu Enggak boleh makan. Ngono iki semboyan. Wah, luwe iki kersane. Semangat. Alhamdulillah bisa ketemu. Ini kan warga nih, kakak. Dia kan sing tua, ibu yang Kegunaan. tua. Ini adik di Malaysia. Kita teleponan, saya kan kerja di Hong Kong. Teleponan mau ke sini. Makanya sampai kapanpun dicari sampai ketemu. Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah ya Allah. Bersyukur ketemu. Alhamdulillah. Yang penting terjalin silaturahmi. Sebab kita ini kan hanya mendoakan. Kalau hasilnya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan menyepelekan doa. Doa itu kekuatan terbesar kita. Orang zaman dulu tuh nggak ada yang namanya melahirkan operasi, itu nggak ada. Gitu aja ya melahirkan. Dulu sakit itu nggak ada yang namanya obat-obatan yang aneh-aneh, nggak ada. Orang zaman dulu itu sakit ya gitu aja ya sembuh. Jadi kita itu jangan sampai menyepelekan warisan budaya kita, apalagi kita ini orang Jawa. Bukan hanya karena budaya, bahkan agama kita sendiri pun juga kekuatan doa itu adalah kekuatan yang utama. Al-Quran itu adalah obat yang utama, bukan alternatif, utama. Jadi saya sendiri sangat meyakini itu. Ya namanya usaha tentu semuanya sesuai dengan keahliannya. Yang lebih percaya dengan keahliannya dokter ya silakan. Saya juga ya percaya. Saya pun juga ya sering ke dokter. Tapi dokter pun ya sering ke sini. Sampai yang punya rumah sakit pun ke sini. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Jadi bukan berarti kalau kita ke dokter terus kita nggak percaya doa. Kalau kita berdoa kita terus nggak percaya ke dokter, itu enggak. Jadi doa dan usaha itu adalah satu jalan, satu kesatuan yang harus kita lakukan. Nggak perlu dipisah-pisahkan, nggak perlu juga dibandingkan, dan tidak perlu juga diperdebatkan antara suka dan tidak suka, antara percaya dan tidak percaya. Itu ya kembali ke orangnya masing-masing. Saya percaya kalau doa itu luar biasa ya alhamdulillah. Enggak ya silahkan saja, enggak apa-apa. Pokoknya kepercayaan orang itu masing-masing. Yang penting tidak saling menghina gitu aja. Berarti dari Malaysia, satunya dari Hong Kong. Jumpa di kampung.
Itu baru ketemu di kampung. Iya. Sudah banyak setiap hari berita-berita yang mengabarkan saya melakukan penipuan itu. Ibu enggak takut itu saya tipu itu? Enggak, saya ikhlas. Lillahi ta'ala. Padahal kan hantaman dan juga hinaan, cacian, bulian, fitnahan itu kan setiap hari ke saya. Mau ke sini aja sudah bilang tutup, ternyata nih wau kok gerbangnya buka. Dibilang boleh masuk itu sudah sewenang alhamdulillah. Soalnya bilangnya semua itu kan tutup. Tutup kenapa kok dibuka? Alhamdulillah. Sampai adik itu bilang walaupun tidak ada orangnya, kita mau foto tempatnya. Itu aja. Berarti di jalan-jalan itu kalau setiap ibu tanya orang bilangnya tutup. Tutup, orangnya di Chandromo kan gila, orang gila itu. maaf Orangnya itu bisa gila, Mbak. gila. Mbak Gak apa-apa mbak, aku kayak kok tujuannya kita kan kesini aja pokoknya. Iya betul lah, tadi tangannya banyak berapa kali itu malah disasar. Alhamdulillah. Yang penting sudah sampai di sini. Makanya niatnya dari rumah itu, dari rumah sudah ada yang ngasih kabar, oh, itu sudah ditutup, itu sudah 1000 orang. Nggak apa-apa, kita niatnya dari Malaysia. Ketawa aja bapaknya. Ya itu betul, bukan cerita. Kalau saya nipu orang sekarang saya di penjara. Itu kan katanya. Tapi kalau ditanyakan ke Polda, ke Polres, ke Polsek, siapa yang saya tipu, nggak ada. Fitnah. Itu cuma katanya. nggak ada yang maju ya Pak? Nggak ada yang maju, aku ditipu kan. Nggak ada sama sekali. Tapi keluar-keluarnya kok kuat, penipu ngono ya. Soalnya medianya ibu, medianya yang saya gunakan itu kan bermacam-macam, dan saya itu semuanya itu kan menggunakan rasa. Terkadang ngobatin orang pakai sandal jepit, terkadang ngobatin orang pakai sapu lidi, terkadang ngobatin orang pakai daun-daunan, terkadang pakai apa tuh yang buat anu nyamuk itu, apa namanya itu? Bukan yang bukan buat nyetrum, buat nyamuk itu loh, tampean itu. Iya, jadi apa mungkin sih diobati dengan hal semacam itu bisa sembuh kan begitu. Padahal itu kan semuanya hanya sarana. Yang menyembuhkan kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya hanya mengikuti gerak batin saya. Saya kalau ada kayak beliau ini nanti saya pengen pengobatannya beliau duduk di tanah, nanti setengah badannya dikasih tanah gitu ya. Itu adalah apa, kerentek hati. Kalau bahasa keilmuan itu sirullah, sirnya Allah. Jadi seperti mungkin ya firasat atau ide atau khawatir atau khotirah atau feeling bahasa Indonesia ya, yang saya anggap itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengkaji ini harus paham dulu tentang apa itu khotirah. Khotirah itu ada 4. Ada khotirah robaniyah, khotirah makalakutiyah, khotirah syaitoniyah, khotirah nafsaniyah. Ini harus paham dulu. Nah, untuk bisa mendapatkan khotirah robaniyah ini tentu harus menjaga hati, jangan mengotori hati, jangan mudah membenci, jangan mudah sakit hati, jangan mudah marah kayak gitu. Jadi ada pengkajiannya, ada amalannya yang nggak mudah. Salah satunya dengan cara berpuasa. Makanya saya dulu puasa 2 tahun itu poso iku arane lek wong Jawa iku mau ngeposne rasa. Maksudnya ngeposne rasa iku apa? Menghilangkan rasa-rasa yang tidak baik. Rasa benci, rasa marah, rasa gelisah, rasa mudah tersinggung itu dihilangkan. Makanya poso ngeposne rasa. Alhamdulillah dengan semuanya sudah sampai di sini. Kalau saya sih tidak apa-apa dianggap gila. Tapi lah ndak gila ta.
Memang nggak gila kan? Gila. Gila apa? Gila pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi begini, kalau kita sedang jatuh cinta, semuanya kita cinta kepada istri kita, itu nanti kan kayaknya di sini ini ada istri kita, di sini ada istri kita. Jadi semua yang kita pandang itu seperti ada istri kita. Jadi kalau kita sedang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti semua yang kita pandang itu Allah, tapi bukan Allah loh ya. Jadi pikiran itu akan sedikit berbeda dari yang biasanya atau tidak sama seperti yang lainnya. Sehingga kalau sedang zikir, sedang tafakur atau sedang jatuh cinta diganggu itu biasanya marah. Sampean mungkin dulu pernah cinta dengan suaminya kayak gitu, kalau ada yang mengganggu kan marah. Nah, terkadang kalau saya sedang zikir atau saya sedang kholwat terus ada anak-anak yang mengganggu, karena mengganggunya itu karena mereka terlalu sayang, khawatir dengan apa yang saya lakukan, itu saya malah marah. Kadang sedang menikmati air hujan itu rahmatnya Allah, itu anak-anak kan khawatir, takut kalau saya itu sakit atau apa, kan pengennya saya dibawa ke dalam, itu saya marah. Nah, marahnya itu sebenarnya karena mereka cinta dan sayanya sedang jatuh cinta, nggak mau diganggu. Itu kadang salah paham, sehingga ketika marah itu dianggap gila gitu. Kadang-kadang saya ngepel baju, ngepel lantai pakai baju saya, itu anak-anak nggak tega, biar saya aja bah. Nah, sedangkan saya sedang mengikuti gerak batin saya, bahwa biar tidak merasa diri saya itu lebih mulia dari yang lainnya. Itu kalau saya diganggu ya saya marah. Atau ketika saya sedang, ya biasanya bongkarin sampah itu untuk memberitahu supaya jangan sampai makanan itu dibuang-buang. Sebab kalau nggak menghargai rezeki, berarti nggak mengajeni yang ngasih rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang-kadang kan ada anak-anak yang nggak tega, karena mereka ya aslinya karena cinta kepada saya, tapi lebih baik cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang kiai yang juga nggak mengerti dalam keadaan yang seperti ini juga ada. Gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Nggih. Sekarang berdoa bersama-sama nggih. Kalau saya dianggap gila nggak apa-apa, karena lebih baik kita itu kalaupun hina sehina-hinanya sampai orang lain tidak bisa menghina kita. Yang penting kita jangan menghina orang lain, itu aja. Nggak apa-apa orang menghina kita, yang penting kita jangan sampai menghina orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah mudah marah, termasuk kepada anak-anak saya, kepada lover-lover saya. Nggak usah marah kalau orang yang sampean suka itu dihina sama orang lain. Bisa jadi itu cara Allah memuliakan orang itu. Dengan orang itu dihina, dia nggak akan lagi berharap pujian dari manusia, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita difitnah, bisa jadi Allah itu pengen mengangkat derajat kita. Karena kalau orang difitnah itu nanti pahalanya semuanya untuk orang yang difitnah, dan dosa yang difitnah semuanya akan diambil, diberikan kepada yang menfitnah. Jadi tidak perlu marah. Tidak perlu marah kalau kita dicaci maupun dibully, sebab nanti pahala dia semuanya untuk kita dan semua dosa kita untuk dia. Berarti itulah caranya Allah untuk memuliakan diri kita.
Makanya nggak perlu marah, nggak perlu gelisah. Tapi sulit. Angel kesini. Angel. Sabar. Angel Mbah. Kita orang itu Mudah kalau kita menguatkan keimanan kita. Karena semuanya itu pasti ada hikmahnya. Tanaman itu akan subur kalau dikasih kotoran. Bisa jadi cacian itu menjadi pupuk untuk menjadi penyubur dalam hidup kita. Insya Allah setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Semakin banyak pengorbanannya berarti semakin dahsyat perjuangannya. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa siri sari sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja orang-orang yang mendolimi kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menganggap saya gila, semoga mereka diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, dan diberikan ketenangan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan terutama juga untuk orang-orang yang suka kepada kita juga diberikan kesabaran, diberikan ketenangan, keselamatan di dunia dan akhirat. Saya tidak apa-apa dianggap gila. Yang terpenting jangan sampai gila terhadap dunia, gila harta, gila tahta, dan gila wanita. Semoga saja saya dianggap gila dan menjadi gila kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita doakan semua saudara-saudara kita semuanya, terutama yang ada di Indonesia maupun dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, selalu bertambah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya jelaskan juga untuk semua anak-anakku ibrahnya, hikmahnya dari apa yang saya lakukan, karena ketika seseorang kefutuh itu akan gonjang, dan dari gonjangnya itu bisa diambil hikmahnya atau ibrahnya. Ketika saya Mbah Din, nggak usah manggil saya Gus, manggil aja Mbah Din. Ketika saya membuka baju untuk mengepel tangga, mengepel
lantai yang biasa untuk duduk saudara-saudara kita itu untuk menghilangkan rasa kita lebih mulia dari yang lainnya. Itu adalah ibrohnya. Dan ketika saya makan sampah itu, saya mengajarkan ke dalam diri panjenengan bahwa jangan sampai kita itu tidak menghargai rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa makan seperti kita. Kalau kita tidak bisa menghargai rezeki yang Allah berikan, berarti kita tidak menghargai kepada yang memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu panjenengan semuanya harus bisa mengambil ibrohnya, karena saya sendiri saat ini sedang mengikuti dari gerak batin saya. Gerakku adalah gerak batinku. Jadi di dalam hati kita itu ada kolbu, di dalam kolbu itu ada kolab, yang di situ ada khawatirnya atau ada ide-idenya, ada isyarahnya. Nah, khawatir itu ada 4, ada khawatir robaniyah, ada khawatir malakutiyah, ada khawatir syaitaniyah, ada khawatir nafsaniyah. Nah, khawatir robaniyah kalau terus diistiqomahkan nanti lama-lama menjadi ilham. Ilham diistiqomahkan nanti lama-lama jadi laduni, dan terus pada akhirnya bisa ma'rifat. Kalau wahyu itu kepada para nabi. Jadi terus diistiqomahkan saja. Cara mengistiqomahnya yang pertama dzikrul asma. Asma itu masih dalam bentuk kepentingan diri kita sendiri. Setelah itu nanti terus diistiqomahkan jadi dzikrul sifat. Terus diistiqomahkan nanti tadi dzikrul dzat. Nggih. Ngoten nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya dan rumah saya. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab, kurangnya taat maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sir Allah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibuka akuannya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Tiupkan 3 kali ke akuannya. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Diminum. Diminum. Monggo Ibu, sini dulu. Dari Malaysia. Nggih, monggo pripun.
paling asma sinten? Dua Haji Siti Fatona. Ibu Hajah Siti Fatona. Siti Fatona. Namanya bagus loh. Fatona. Orangnya dos. Oke, monggo. Insyaallah bagus orangnya juga. Amin. Nama silaturahmi mawon. Tujuan kula mawon. Oleh nyuwun donga mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Dimurahkan rezeki, Amin. dapat rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dalam perniagaan kecil-kecilan saya. Ini agak di mana? Ini ada di Malaysia, di pasar-pasar, di perkebunan. Mudah-mudahan laris. Amin. 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 Nanti supaya dagangannya lebih laris lagi, doanya baca ini ya. Nanti diusahakan dibaca setiap mau berangkat kerja. Bacaannya inna fatahna laka fathamu bina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min danbika wa ma ta'akhkhara banaftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairal fatihin. Dibaca 7 kali tahan nafas. Lebih bagus lagi kalau mau dipuasai 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Nanti malam Jumatnya bikin selamatan, atau ngasih sedekah anak yatim, atau bikin makanan untuk anak-anak kecil, atau diantarkan ke tempat tetangga-tetangga ya. Insyaallah usahanya bisa lebih jaya. Amin. Kemauan Gus. Amin. Monggo ibunya. Dari mana? Dari Kediri, Mojoayu. Oh, Tapi nyambut damel kan Hongkong. Hongkong. Paling asma namanya Ibu Suratun. Ibu Suratun. Injih. Iya. Monggo, gimana? Anaknya sakit. Anaknya sakit. Mungkin diangkat Penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit istiqomah, sakit nindakaken Istiqomah sholat, ibadah. manut. Soalnya sholatnya itu bolong-bolong. Oh, suratnya bolong-bolong. Iya, makanya sehatnya ya bolong-bolong. Makanya nyuwun dongane saking Mbah. Kersane manut ibadahe. Insyaallah ditungani. Kedongane jenengan niku luwih ampuh timbang donga. Tiap malam nggih kula dongane. Tapi nggih kadek banjir. Sampai akhirnya teko kene. Nggih. Muga-muga berkah kene dongane mandi. Amin. Dijabah oleh Gusti Allah. Amin. Memiliki namung lantaran sarana mawon. Amin. Siap. Nama anaknya Anaknya Ahmad Fauzi. anak yang buri kuwi. Ahmad Fauzi Ahmad Fauzi. sakit di pinggangnya sampai ke dalam dari pinggang itu sakitnya. Wis suwe Sampun. di ginjalnya. Terus itu penting manis, jantung, kolesterol, Komplit ya. ginjal, asam urat, kuat campur-campur. Pak diborong kabeh. Kalau ngoten kula nggih mboten sama Rebo. Lah iya, Cuci darah tiap Rebu. yang rebut di darah. Tiap Rebu cuci darah. Heeh. Kan pun divonis ginjal kronis 5 ngoten. Tahap akhir. Iya. Tinggal. Allahumma sholli ala sayyidina. Nanti cari daun kumis kucing. Dan kumis kucing. Tenang. Tapi aku dan kumis kucing. Pernah tahu?
Sing ditumek mati. Daune karo ditumek alum niku kan kumis kucing nggih. Duduk ya. Enak kumis itu. Itu putri malu. Sing kumis kucing. Kumis kucing ada lagi. Aku urung malah. Itu dahsyat untuk ngobatin itu, apalagi kalau dibangkitkan Nur Muhammadnya. Tapi nanti kalau sudah ada kasih tahu. Sekarang yang penting di terapi dulu ya. Siapkan kunirnya sayang. Kunir sama madu. Siapkan kelapa mudanya, dibakar, bacakan Al-Fatihah 7 kali Falaq An-Nas. Dibakarnya sampai wajahnya itu hitam ya. Ini biar mendidih dulu. Nanti kalau udah dingin baru diminumkan ya. Sekarang diterapi dulu. Bukan di sana aja, di sini aja. Itu pakai mori dulu. Jadi terapi dulu ya. Ibunya ini Malaysia, Hong Kong. Kalau ini Indonesia. Kiri. Tuan kan ngomong derek Mbah. Enggak apa-apa. Mbak Ju, adik. Enggak doa baru. apa-apa. Amin. Ada yang asma sinten? Suparni. Bu Suparni. Semoga rezeki ini berkah barokah tambah. Wadane sakinah mawaddah warahmah. Turunannya soleh lan solehah. Sing penting ibadah. Nggih. Ibadah sing istiqomah. Nggih kula petakne daun bidara kalih karang. Damel siram, nyirami awak, nyirami omah. Semoga rezeki ini berkah nggih. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salate dijaga nggih. Wiritane mungkin jenengan maos sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad nggih. Wiritnya tiap dalu. Monggo. Oh nggih. Tambahnya ya Kulo oleh. sik pikiran bingung. Oh bingung. Di antara kerja sama berangkat haji. Heeh. Masalahipun paspor. Heeh. Belum belum petunjuk. Saking Mbak. Heeh. Jaga wau kan dapat tapi dipun rubah. Nek dipun rubah saya kula mboten saged kerja. Tapi nek mboten dirubah, kula mboten saged numpuk paspor haji. Soalnya paspor ini pun saya ganti. Nah, di antara nama sama tanggal lahir ini pun mboten sami. Iku pripun? Napa kerja dulu, napa berhenti kerja? Enggak. Kerja dulu enggak apa-apa. Kerja dulu enggak apa-apa. Alhamdulillah. Nanti setelah kerja terus haji. Lagi sakit ikhlas. Kakek. Nek berangkat sak tahun menika macam ati niku sik digandoli kali aku. Jalan mikir sing sakit Lanjut. mikir oh ya bener ya alhamdulillah. Nggih bener. Perasaan iki kok Cocok cocok perasaan ngoten lho kali Mbak. jenengan. Perasaan kula karo Mbah kok makane kula ngomong man ditunda gimana. Tapi perasaan niku macam abot nyakiti orang. Soalnya kula medhot niki tahun kula dinyong-nyong karo basa tanda tangan kontak. Niku berat kan janji. Dosa malah. Janji mah ibadah nang Mekah tapi nyakiti orang ku diwus-wusne. Lah niku sing kula takuti kan nyakiti orang. Lah kok diseneni keluarga. Kok goblok kok dinteni pirang-pirang tahun kok ditunda. Lah ngoten makane kula rada pusing. Sampeyan kada janji. Saya kalih Gusti Allah niku manut kersane Gusti Allah. Ampun ngantos ngadep ning Gusti Allah tapi mbenjani janji. Haji ya haji. Tapi aja sampai nglarani hati. Ibadah yang ibadah. Tapi nggih hablum minallah ikut kita di jalan itu. Alhamdulillah dan cocok karo pertama. Tiap malam
insya Allah bukan nanti tangan kalau bisa ya Allah beri petunjuk yang baik. Alhamdulillah dan terkawal kali ya terus kula sing tenggene kanca kula niku insyaallah saged medal. Paling asma Kula nulung kanca kula niku dapat masalah. Sareng asma sing istri niku nurul, sing jalan niku Thomas. Kula niat kula lillahi ta'ala nulung. Tapi molor nek balekne janjine nek balekne kan nunggu sak bulan, sampun 1 tahun. ikhlasnya Nggih. Terus nulung. ikhlas lah ancen rezekine jenengan nggih bayar jenengan mboten usah terlalu dipikir nih pokoknya nyuwun teng Gusti Allah lek memang niku hae panjenengan nggih diwangsul nih nek mboten nggih diikhlasne damel mengke teng akhirat Nggih. Kula nggih ngoten iki. Oke, Tapi ikhlas niku wajar. Ketahuan. Ketahuan duit kerja soro. Jenenge Lagi makane tak jelas nih apa hatiku. Kadang aku ikhlas, memang ikhlas aku nulung aku tambah nangis itu apapun kalau nulung. Nah tapi niku kan cepet kalau balik tapi janji tapi ini sik janji. Niku kan dereng terbang tadi kecantol kena Amerika tentara perang niku kan akan masalah. Yang sing wedok niku kedah ngirim yoto ngoten. Dan niku kula tulung niku lah kene wangsul saged wangsul dateng Hongkong terus dikembalikan. Tapi janjine wangsul niku sing moror-moror. Nek kula tenang ikhlas. Kocok kula ngomong. Tapi kadang-kadang ya mikir apa, kadang-kadang mikir mengharap yang dikembalikan, kadang lah ngoten yang penting kula sehat saged kuat kan nggih makane ikhlase kula terus terang nuruti ati kadang ikhlas kadang niku nggih arep-arep nggih lha makane ku tak jeblone atiku ngoten nggih bae menungso nyuwun tambah jungane mugi-mugi bayar saestu kan ikhlas buat bilang kula sekarang dari kula pinggir kelas kemana? nulungi niku ikhlas tapi dhek ditulung gimana kok nggih jadi gitu aja mari gak ikhlas niku kadane cara nulung tepat ngoten kula niat kula nulung niku ikhlas siapapun yang membutuhkan kula ikhlas nulung tapi sing ditulung niku lho ngoten menurut perasaan kula muga-muga nggih amin mesti sering wonten wikane kelepon wonten diparingi amin teng jenengan insyaallah tasik bingung tiang niku bingung kelepoten bingung insyaallah diwangsulna cinta rumiyin mawon sabda ikhlas nggih dan usah terlalu ini penting lagi sehat dan utama nyambut gawe kacau tak katiku kula tenan. nek ngomong lenggi ya niku adik koyo enten peling ngoten tetep yo dan pilih nggih kula madosi jenengan dilalaksane ngalang bisa ketemu wong bilang ndak ada tutup wong nang ternyata hati kula niku kok yo ketemu lah gitu alhamdulillah amin cacak semua begitu mriki saniki namine Nuswantara Nuswantara namine pondok Nuswantara iya iya sekarang sudah ganti namanya Nuswantara ini ganti ya ganti namanya sekarang Nuswantara atau bahasa Arab Indonesianya itu Nuri Sifa Nusantara tapi jelasnya namanya Pondok Ponpes Nuswantara sami-sami barakallah matur suwun alhamdulillah dinunga mboten usah buru-buru wangsul mboten buru-buru kumut salat dalu teng mriki terus luwih tenang nggih
terus aku buru-buru niki mungkin tasik proses di terapi, terus mungkin tasik proses di rukiah, sebab nyakit sing ngeten niki nggih butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Tapi niku cuci darahnya dilaksanakan. Nggih napa-napa. Mboten apa-apa. Dua-duanya jalan, medisnya jalan, doanya jalan. Tunggu dino. Jadi kok dokter yo, bae yo. Aku nek ngomong seneng iku nek tekon iki tak jelas. Malah saya malah remen kula. Hati-hati ning jerene omong kali hati harus sama. Antara hati karo lati kudu dadi siji. Sebatas ndunung, sebatas jelas. Ndak apa-apa. Lah iku kan ninggal bojo. Oh, istirahat riyen. Bojone apa-apa kok. Iya. Oh, diniati rene terus nganu. Ngeteri sapa wonten Mbak Yule tinggal video. Ngerti ora tiap bengi ditinggal ya. Kandhani. Ditame wong liya ya piye neh. Lah iya. Mbak Yule IP ya. Oh, Mbak Yunipe. Siap. Ini. Nggih, monggo. Oh, siap. Oh, siap. Nggih, bawa sini. Depan sama cincinnya. Bapaknya yang tadi malam. Taruh di mana? Monggo sini Kang. Kita pakai diambilkan dulu. Dengan dari mana? Ke Ponorogo, Ponorogo paring asma. Imam Syafi'i Furan. Mau ngambil gemblengan ya. Nggih. Napa sing mendasari panjenengan iku pengen mandat program gemblengan? Sepindah nggih pados Ridhone Gusti Allah sing kaping kalih niku pados ilmu keselamatan dunia lan akhirat terus. Amin. Insyaallah. Mugi-mugi panjenengan diparingi keselamatan kali Gusti Allah. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk mencari keselamatan. Wong niku sing penting selamat. Selamat dunia, selamat kan punya bapaknya tadi malam. Oh, diambil makan dak. Iya. Jadi ketika belajar ilmu hikmah itu diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mempelajari ilmu hikmah, panjenengan akan banyak cobaannya, baik itu dari manusia maupun dari yang lainnya. Harus niat mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandi dulu dengan daun bidara dan garam. Setelah mandi bersih secara lahir batinnya. Terus setelah itu nanti panjenengan duduk di sana. Nanti saya minumkan kapsulnya, dan nanti apapun yang terjadi pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nantinya nanti aja. Buru-buru apa enggak? Mboten. Dalam tak boleh melakukan moh limo main judi, zina, bunuh orang, madat, nggak boleh ya. Cuci ya enggak apa-apa, habis dicuci nanti diminyain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala sifat Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mohon ridha dan maunah. Ya Allah, berikan keselamatan dunia maupun di akhirat. La ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah tatullah sifatullah. La ilaha illallah. Selamat sifat bersama Gusti Allah. Dua kalimat la ilaha illallah. Harus selamat ya. Barakallah.
Amin. Bapak. Kita terus sholawatnya nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.